Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teknik simulasi dan pemodelan, yakni Bapak Fadli Lutfiansyah STRMTI, serta seluruh rekan-rekan kelompok yang beranggotakan Rohani, Putri Anggriani, Muhammad Ridwan, Safeli, Dandi, dan Dimas Cahaya Ramadan. Pada video kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek kerjasama kami pada judul analisis sistem antrian pelayanan verifikasi dan validasi data serta didik baru menggunakan discrete event simulation berbasis arena simulation di SMK Jaya Buana, Kabupaten Tangerang. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman semuanya untuk mempresentasikan. Oke, pada slide kedua ini ada pendahuluan tantangan antrean pada pelayanan SPMB. Nah, pelayanan administrasi merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas proses bisnis pada institusi pendidikan. Proses verifikasi dan validasi data pada SPMB bertujuan memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian data calon peserta didik sebelum dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam mengelola jumlah petugas, pola kedatangan peserta, serta waktu pelayanan. Sering terjadi penumpukan antrean pada waktu-waktu tertentu akibat pola kedatangan peserta yang tidak merata. Sebagian besar peserta cenderung datang pada awal sesi pelayanan sehingga kapasitas bertugas harus melayani banyak peserta dalam waktu bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya waiting time, bertambahnya queue line, serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan. Pada saat ini, terdapat beberapa konsep utama yang menjadi dasar penelitian. Yang pertama, sistem antrean atau queuing system merupakan suatu sistem pelayanan yang menggambarkan proses kedatangan peserta, menunggu dalam antrean, memperoleh pelayanan, hingga meninggalkan sistem. Yang kedua ada Discrete Event Simulation atau DES, metode simulasi yang menggambarkan perubahan kondisi sistem berdasarkan kejadian atau event pada waktu tertentu. Mampu mempresentasikan kondisi nyata dengan karakteristik stokastik tanpa mengganggu sistem aktual. Arena Simulation, perangkat lunak berbasis DES dengan modul grafis, create, process, dispose, dilengkapi input analyzer untuk menentukan distribusi probabilitas data observasi. Yang keempat ada input analyzer, fasilitas yang tersedia pada arena simulation untuk menentukan distribusi probabilitas yang paling sesuai terhadap data observasi. Yang kelima ada waiting time, waktu yang diperlukan peserta sejak masuk antrian hingga memperoleh layanan. Semakin kecil nilai waiting time menunjukkan bahwa sistem pelayanan semakin efektif dalam melayani peserta. Research utilization, persentase waktu sumber daya berada dalam kondisi sibuk. Utilisasi terlalu tinggi berpotensi meningkatkan antrean. Terlalu rendah menandakan kapasitas tidak dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya di sini di metode penelitian. Yang pertama di jenis penelitian. Nah, penelitian ini tuh menggunakan metode Discrete Event Simulation atau DES untuk menganalisis dan mengevaluasi si sistem antrian pelayanan verifikasi dan juga validasi data peserta didik baru di SMK Jaya Buana. Nah, objek penelitiannya ini yaitu pelayanan verifikasi ya dan validasi data peserta didik baru di SMK Jaya Buana. Nah, waktu pelayanannya itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Lalu dilanjut jam istirahat dari jam 12 sampai jam 1 siang, alias jam 12 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan kembali menerima murid baru gitu ya, pada jam 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini dengan 2 petugas dalam kondisi
aktual nyatanya. Nah, pengumpulan datanya ini diperoleh melalui observasi selama 3 hari pertama ya, yang mendapatkan 300 peserta ya. Jadi data hari pertama itu 100 peserta digunakan untuk validasi model. Nah, selain kedatangan, dilakukan juga identifikasi kondisi berkas para peserta yang terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada berkas lengkap. Berkas lengkap ini terdiri dari 72% pada peserta yang 300 peserta tersebut. Lalu yang kurang dokumennya itu ada 20% dari 300 peserta, dan yang perlu perbaikan data itu sejumlah 8% dari 300 peserta. Nah, distribusi jumlah peserta yang datang selama hari pertama ditunjukkan pada tabel 1, ya di sini ditunjukkan tabelnya. Dan juga waktu pelayanannya berdasarkan kondisi berkas adalah sebagai berikut. Nah, di tabel 1 ini dijelaskan dari jam 8 sampai jam 9 jumlah peserta itu sekitar 25 peserta. Nah, yang artinya kondisinya cukup banyak gitu ya. Lalu di jam 9 sampai jam 10 15 peserta itu lumayan ya, cukup aja. Nah, di jam 10 sampai jam 11 itu minim peserta yang daftar. Nah, lalu di jam 11 sampai jam 12 itu paling dikitnya terdiri 3 peserta yang daftar, dan karena break istirahatnya jam 12 sampai jam 1, maka dilanjut lagi jam 13 sampai jam 14 itu ada 35 peserta. Itu kondisi paling banyak peserta yang daftar pada hari pertama tersebut. Lalu di jam 14 sampai jam 15 alias jam 2 siang sampai jam 3 sore itu terdapat 5 peserta. Nah, kondisi berkasnya itu kalau untuk yang lengkap ya, kondisi berkas di sini kan 72% ya yang paling lengkap. Nah, waktu pelayanan itu ternyata lebih cepat, sekitar 120 sampai 180 detik. Nah, yang kurang dokumen ini kan ada 20% dari peserta yang datang. Itu waktu sedangnya kan yaitu 180 sampai 300 detik untuk pelayanannya. Lalu kalau yang untuk perlu perbaikan, ini yang cukup memakan waktu banyak. Dia 300 sampai 420 detik. Nah, di sini pengumpulan datanya, jadi hasil analisis ini menunjukkan bahwa distribusi waktu kedatangan mengikuti distribusi ERLA ya 11,32, sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi 120 plus Expo 61,9. Nah, di sini ada gambar grafik hasil input analizer waktu kedatangan dan juga gambar grafik hasil input analizer waktu pelayanan. Baik, next selanjutnya. Selanjutnya, sini kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini kita pembangunan model simulasinya ada 3 modul, ada create, proses, dan dispose. Create ini kita dari parameter ERLA 11.3,2 dan prosesnya di sini pakai Expo yang 120 plus 61,9. Di sini kita menggunakan simulation 16 dengan 3 modul utama yang tadi sudah saya sebutkan. Ini ada gambaran dari model simulasi arenanya. Ada create, itu kedatangan, proses itu perval datanya, dispose itu lalu selesai. Di sini kita menggunakan 3 skenario eksperimen. Jadi di sini ada 2 petugas, 3 petugas, dan 4 petugas. Nah, yang 2 petugas ini adalah kondisi nyata dari kegiatan perval data siswa baru. Dan kita menggunakan percobaan yang kedua yaitu menggunakan 3 petugas. Selanjutnya kita gunakan pengujian juga dengan 4 petugas yang nantinya kita akan mengetahui hasil dari skenario masing-masing ini. Jadi setiap skenario ini itu kita evaluasi menggunakan 3 indikator kinerja sistem, yaitu waiting time, rata-rata waktu tunggu peserta, QU length, yaitu rata-rata jumlah peserta yang berada dalam antrian, dan research utilization, yaitu waktu pelayanan petugas. Selanjutnya, di sini dari hasil dan pembahasan yang tadi kita bahas, kita sudah dapat menghasilkan dari skenario dengan jumlah petugas 2 itu waiting time-nya sekitar 3.740 detik,
Ya, dan antriannya panjang antriannya itu sekitar 14 sampai 85 orang yang mengantri. Di sini resource utilization ini waktu bekerja atau waktu menganggur si petugas itu sangat waktu sibuk petugas itu sangat sibuk. Tapi kalau 3 petugas itu waiting time-nya 1827 dengan panjang antriannya 7 siswa atau 7 peserta. Dan waktu kesibukannya itu sekitar 25%. Dan ketika jumlah petugas 4, waiting time-nya 1030 detik dan panjang antriannya hanya 4. Sedangkan di sini petugasnya itu banyak menganggur. Kebanyakan nganggur karena di sini waktu sibuknya cuma 18%. Jadi untuk memperjelas perbandingan hasil simulasi pada setiap skenario, nilai waiting time, QU length, dan resource utilization itu disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 5, 6, dan 7. Nah, di sini di waiting time, ternyata yang dari skenario pertama ini dia paling tinggi waktu tunggunya. Sedangkan skenario dengan 3 itu sangat rendah. Jadi kita bisa lihat di mana yang stabil. Berarti kita menggunakan skenario yang 2 yaitu dengan 3 petugas dari jumlah 100 peserta itu. Nah, di sini untuk gambar 5, tadi yang sudah saya jelaskan, sekarang di gambar 6, di sini ada perbandingan QU length atau waktu antrian, panjang antrian. Di sini panjang antrian jika pakai skema 1 itu sangat panjang sekali. Skema 2 atau skenario 2 itu stabil, skenario 3 itu sangat sedikit antrian sehingga si petugas itu sangat banyak waktu menganggurnya. Selanjutnya, Nah, hasil pembahasan selanjutnya adalah utilization pada gambar 7, perbandingan research utilization pada setiap skenario. Perbedaan antara indikator sebelumnya, nilai research utilization mengalami penurunan dari 38,68% pada kondisi aktual menjadi 25,20% dan 18,53% pada skenario ketiga dan keempat petugas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak petugas yang tersedia, tingkat pemanfaatan setiap petugasnya menjadi semakin rendah. Pembahasannya, hasil simulasi menunjukkan penambahan jumlah petugas memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja sistem antrian. Penurunan waiting time mengondisikan peningkatan kapasitas pelayanan mampu mempercepat proses sehingga peserta tidak perlu menunggu terlalu lama. Penurunan quality time atau panjang antrian menunjukkan distribusi beban pelayanan menjadi lebih baik. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu menyatakan DES atau Discrete Event Simulation mampu mengevaluasi alternatif jumlah server dalam peningkatan performa sistem pelayanan. Di sisi lain, peningkatan jumlah petugas menyebabkan research utilization menurun. Meskipun kualitas pelayanan meningkat, sebagian kapasitas petugas tidak dimanfaatkan secara optimal. Penurunan jumlah petugas tidak hanya mempertimbangkan penurunan waktu tunggu dan panjang antrian, tapi juga harus memperhatikan tingkat pemanfaatan sumber daya agar sistem tetap efisien. Nah, jadi kesimpulannya ialah penelitian ini berhasil menerapkan discrete event simulasi menggunakan arena simulasi 16 untuk memodelkan dan mengevaluasi sistem antrian, pelayanan verifikasi, dan validasi data. Peserta didik baru di SMK Jaya Buana Tangerang. Model simulasi mampu mempresentasikan kondisi nyata berdasarkan karakteristik kedatangan peserta dan waktu pelayanan hasil observasi, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi sebagai alternatif jumlah petugas tanpa mengganggu proses pelayanan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penambahan jumlah petugas dapat menurunkan waiting time dan queue length, namun juga menurunkan result. Oleh karena itu, penentuan jumlah petugas harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mempertimbangkan ketiga indikator tersebut, penelitian ini berhasil mengevaluasi pengaruh jumlah petugas serta menentukan jumlah petugas yang paling optimal menggunakan simulasi diskrit.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih juga Pak Fadli. Mungkin kami akhiri. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.